Hello, 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 Sobat Geofor semua, apa kabar? Okay, I'm waiting you guys to join this discussion, this exciting discussion. Come on guys, it's 7:40. Okay, so hello Rafli Nur 32, halo Radi Prima. And hello Mbak Novi, it's exciting to see you as always. Hello Juliani 99, hello Juki Malau, hello Bang Yus. Yay. And hello Mas Rangga, Mas Roland, of course. Hello Purwandari Danik. Okay, so what's really exciting about this discussion that we're going to have today is that I will not turn off this comment section ya. Jadi you guys feel free to leave nice comment throughout this section, throughout this discussion kayak gitu ya. But if you guys still have questions, nanti tetap masukin aja di yang ada tombol question itu kayak gitu ya. Okay, still waiting for some people to join. It's really fast ya, udah 18 people joining in and 1 minute. Hello Nimas, hello Yes Vivi. Do you guys miss me though? Because I couldn't host last time. But I'm here now and I'm very excited. Okay, so maybe 20 people joining in. No, not full English. It's just me. I like to use English sometimes. Okay guys, maybe 20 orang join and I will greet you properly. Yay, so exciting. We have a question already. Kalian boleh leave question dari awal juga guys, in case kayak takut lupa gitu kan questionsnya apa. So you guys can be as active as you want throughout today's discussion. Okay, so 16 people, it used to be 18. Come on guys. Don't forget to also ajak teman-teman kalian ya untuk join our discussion today, of course. The more the merrier, right? Okay. Maybe I'll just start now ya. So before everything, let me say the biggest hello everyone. Hello. So how are you guys doing in this very fine Thursday evening? Okay, so let me start by introducing myself karena di beberapa session sebelumnya itu memang ada yang baru ikut kayak gitu ya di episode itu, jadi nggak join fully maybe semua episode kita dan maybe mungkin masih belum kenal siapa sih aku. So let me humbly introduce myself to you. My name is Nadia Yuanindita. You guys can call me Dita. Currently aku geotechnical engineer di PT Geoforce Indonesia nih guys. So exciting. Okay, so before we begin our discussion juga aku mau ingetin kalau misalkan kalian nih ada banyak banget topik-topik tentang geosintetik yang kalian masih penasaran kayak gitu ya, pengen check out ilmu-ilmunya lebih banyak. Kita sebelumnya udah pernah cover nih topik-topik tentang geosintetik sebelumnya di series IGTV kita. Jadi kalau kalian buka series IGTV kita, ada yang Instagram live series, di situ udah ada beberapa episode ya, jadi udah ada 11 past episodes gitu, kalian bisa check out di situ. Ada geotextile, ada geogrid, ada geomembrane, ada juga GSRW. Kalian harus check out itu apa ya di situ pokoknya. Dan juga kita juga udah pernah cover whole topics of geosynthetics tuh di episode pertama kita kayak gitu. Jadi kalian bisa check out semua itu kalau misalkan kalian ketinggalan nih beberapa episodenya kayak gitu ya.
Also, aku juga mau ingetin that GeoForce Indonesia ini punya beberapa sosial media lain yang bisa kalian check out nih. Jadi kalau misalkan kalian lebih suka lihat video-video full tentang project-project yang kita udah lakukan, kalian bisa cek tuh di YouTube kita. Di situ udah banyak banget video-video yang kita post. Jadi kalau misalkan kalian pengen lebih real gitu ya ngelihat bagaimana sih aplikasi geosintetik itu di lapangan kayak gitu, atau juga kalian pengen baca lebih banyak tentang products and services kita, kalian bisa check out di website kita di geoforceindonesia.com kayak gitu. Atau kalau kalian anaknya Facebook banget nih, masih juga bisa check out Facebook page kita kayak gitu ya, GeoForce Indonesia. Pokoknya kalian bisa cari all about GeoForce di sosial media yang tadi ya guys udah aku sebutin. Dan juga nih yang paling exciting kayak gitu ya. Jadi di setiap IG live session kita tentunya kita kasih apresiasi nih ya untuk Sobat GeoForce yang selalu setia nih. Udah aktif dari awal sampai akhir. And when I say awal tuh bukan cuma dari awal sesi ini ya, tapi udah nungguin dan udah komen-komen di poster kita yang ada di Instagram dan udah like dan juga tentunya udah follow nih ya akun Instagram GeoForce Indonesia. We always give our appreciation ya dengan memberikan OVO cash 300.000 untuk 3 orang pemenang kayak gitu. Jadi tentunya Sobat GeoForce di sini dengan being active gitu ya, kita appreciate kalian kok kayak gitu, because we love our Sobat GeoForce of course. Okay, so speaking of today's topic nih ya, kalian udah pada nggak sih kayak hari ini tuh mau ngomongin sesuatu yang rada beda nih guys kayak gitu, tapi tentunya ini masih berhubungan banget ya dengan lingkup konstruksi dan juga memang penting banget nih ya untuk di cover di semua baik aspek perusahaan ataupun project-project kita kayak gitu. Apa sih itu? Nah, topik kita hari ini adalah HSE Activity on Site Project kayak gitu. Jadi kita akan lebih ngomongin di project-project kayak GeoForce Indonesia kayak gitu. Kalian udah gak sabar gak sih dengan siapa speaker kita hari ini kayak gitu? Langsung kita panggil gak nih guys? Langsung kita panggil aja kali ya guys ya. Siapa sih speaker kita hari ini? Nah, speaker kita hari ini keren banget sih, karena beliau adalah seorang HSE Officer Project di GeoForce Indonesia yang memang udah berpengalaman dan udah cukup lama nih di GeoForce Indonesia. Langsung kita panggil aja kali ya guys ya. Hello Mr. Speaker, please join us. Hello, hello, hello. Mana nih speaker kita hari ini? Hello, Mr. Speaker of the Day, Mas Roland Ananggadipa. Halo. Hello. Halo, Mbak Dita. Everyone nih, Halo, kalau everyone. misalkan kalian bisa give it up kayak gitu ya, have a clap for Mas Roland nih ya, so cool, yay. Halo semuanya, viewer. Iya, kenapa exciting banget Mas hari ini? Karena we usually have sales and engineers on as a speaker nih ya, tapi kali ini kita punya HSE officer kita, yay, so exciting. Iya, sama. Oke, Mas Roland coba nih disapa dulu nih ya Sobat GeoForce yang udah heboh banget nih dari tadi nungguin, coba. Oke. Halo semuanya, sobat-sobat GeoForce Indonesia. Halo semua viewers GeoForce Indonesia juga ya. Saya Roland Ananggadipa. Kebetulan saya HSE Officer di PT GeoForce Indonesia dan banyak beberapa proyek yang saya ambil otoritasnya gitu kan. Dan yang terakhir kebetulan ini saya baru penugasan di satu proyek produk yang live session kemarin dibahas gitu. Bagi teman-teman yang live session kemarin lihat, nah sekarang saya ngomongin tentang topik HSE-nya gitu. Karena kebetulan saya HSE officer-nya. Kalau kemarin kan ada divisi lain yang membahas tentang produk gitu, dan sekarang topiknya hampir mirip tapi bidangnya yang lebih
spesifik, tentunya tentang HSE on project. Mungkin Oke. itu saja. Nah, daripada kita berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai nih ya Mas Roland dengan something yang very basic about this topic of course. Apa sih sebenarnya HSE itu dan juga siapa sih orang-orang HSE ini? Karena kita sering dengar ya ada di perusahaan, ada di project-project, tapi siapa sih mereka ini Mas? Can you answer that? Oke, HSE itu mungkin ada sudah tahu ya, banyak ya, apalagi semua atributnya itu khas sekali, yaitu warnanya merah. Kebanyakan HSE di semua perusahaan, baik di perusahaan yang terkenal dengan atau perusahaan yang mungkin masih berkembang, atau mungkin di proyek apapun, bidang konstruksi ataupun migas, tambang, mereka semua mayoritas pakai atribut warna merah. Oke. Lebih spesifik lagi sebenarnya HSE itu siapa sih gitu. Kalau menurut saya gitu kan, HSE itu adalah satu personil atau tim atau mungkin departemen, tergantung dari seberapa besar dia ambil otoritas atau tanggung jawabnya, yang selalu menegakkan tentang kaidah-kaidah keselamatan dan kesehatan kerja atau kita biasa sebut K3. Oke, ini for the next saya merangkannya pakai bahasa K3 aja ya, biar lebih singkat. Nah, apa saja gitu kan yang sebenarnya tim HSE itu gitu kan ada yang personil, kemudian ada yang tim. Banyak sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan tim ya paling yang biasa saya temui dan kebetulan saya juga sering berkecimpung juga, banyak ada safety man, ada safety flagman, atau biasa ada beberapa tim yang nyebutnya adalah traffic man gitu. Kemudian safety officer gitu, atau mungkin ada medis juga, karena HSE itu kan kepanjangannya Health Safety Environment gitu kan. Terus ada lagi satu kata juga yang hampir mirip dengan HSE, yaitu HSSE. Sebenarnya sama, semua sama, HSE, HSSE, kemudian safety gitu sama. Cuman kalau HSE biasanya dia ada departemen environment, kemudian ada departemen medis juga, kesehatan, health-nya. Kemudian kalau HSSE biasanya ada satu lagi departemen, yaitu security, masuk dalam departemen HSE. Itu Mbak Tita. Secara garis besar emang this is one of the job yang menurutku seru banget sih kayak gitu ya, karena it's really keberadaan itu really important sih ya, baik di perusahaan ataupun di project-project kayak gitu. Nah selanjutnya nih kayak Sobat Geoforce udah kepo banget nih ya Mas. Jadi syarat-syaratnya tuh ya tadi untuk menjadi seorang HSE itu apa aja sih gitu Mas? Oke, syaratnya ya, sebenarnya tidak hanya HSE, semua personil, semua bidang di dalam perusahaan ataupun di proyek punya spesifik sendiri. Artinya kompetensi, standar kompetensi. Kalau untuk HSE sendiri, standar kompetensinya adalah harus memiliki sertifikat ahli K3 umum. Ya, sebenarnya ini fleksibel, tergantung perusahaannya, kebutuhan perusahaannya. Ada memang yang tidak punya sertifikat ahli K3 umum, tapi mereka punya sertifikat ahli K3 migas, minyak dan gas. Sama saja, tapi untuk perusahaan yang minyak dan gas juga. Gitu. Banyak teman-teman saya juga punyanya sertifikat ahli yang di migas, gitu kan spesifiknya. Karena mereka pekerjaannya di bidang permigasan, gitu. Tapi kalau umumnya, tentunya teman-teman yang mungkin fresh graduate, atau tidak fresh graduate tapi belum di divisi HSE dan pengen menjadi seorang HSE, apalagi masuk di dunia project gitu kan atau perusahaan, tentunya teman-teman harus punya sertifikat ahli K3 umum. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Banyak kok. Lembaga-lembaga yang menjalankan pelatihan untuk mendapatkan sertifikat ahli K3 umum banyak sekali di berbagai kota. Saya pernah ambil di Medan, ada juga di sana. Kemudian di Cepu ada juga, kemudian di Jogja, bulan saya kuliah di Jogja juga ada juga banyak teman-teman yang ambil di Jogja, di Jakarta apalagi, ibu kota kita kan, jadi banyak sekali. Terus untuk menempuh sertifikat ahli K3 umum ini sebenarnya tidak harus sarjana
yang berada di bidang safety, keselamatan kesehatan kerja, atau pada banyak teman-teman itu lulusan dari kesehatan masyarakat atau mungkin dari teknik lingkungan. Kebetulan saya sendiri juga alumni dari teknik lingkungan. Sebenarnya tidak, karena saya banyak menemui juga teman-teman yang dari sarjana ekonomi, dari sarjana teknik kimia, dari sarjana teknik perminyakan, dari sarjana teknik industri. Banyak yang menjadi seorang HSE, tapi mereka setelah lulus dari jurusannya masing-masing mengambil sertifikat ahli ketika umum. Dan tentunya kembali lagi sesuai kebutuhan perusahaan. Misalkan dari teknik perminyakan, dia bekerja sebagai HSE di perusahaan minyak. Ada lagi teknik kimia, kebetulan berada di suatu industri yang banyak prosesnya menggunakan proses yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Jadi fleksibel dan tentunya sangat bisa ditempuh sekali. Dan asik kok jadi seorang HSE. Oke, Mas, tadi ada Sobat Geoforce nih yang pertanyaannya relate banget nih ya terhadap statement Mas tadi relatif tentang sertifikatnya nih. Itu sertifikatnya harus diperpanjang pada suatu periode waktu tertentu atau gimana tuh Mas? Atau berlaku selamanya atau gimana tuh? Oke, memang ada sertifikat ahli ketika umum itu 3 tahun. Ada 3 tahun sekali harus diperpanjang. Dan tentunya perpanjangan ini membutuhkan waktu ya, pengalaman saya dan pengalaman teman-teman saya yang kebetulan berkarirnya juga di HSE gitu kan, memang agak perlu waktu. Jadi tipsnya adalah ketika teman-teman sudah mempunyai sertifikat ahli ketika umum, di situ kan ada masa berlakunya. Nah, masa berlaku itu kalau bisa jangan dadakan gitu. Karena misalkan nih kita sudah pernah punya sertifikat ahli ketika umum, tapi masa berlakunya sudah nggak berlaku tuh. Kebetulan kita masih menjadi HSE di perusahaan itu. Nah, itu ibarat kata sepeda motor yang telat bayar pajak. Jadi kayak gitu. Jadi bisa menafsirkan sendiri. Kalau misalkan oke, kita punya SIM C, kemudian kita tetap mengendarai sepeda motor gitu kan. Kebetulan kita melewati razia polisi gitu kan, ya pasti kita akan kena sanksi juga. Sebenarnya sama. Dan itu diperpanjangnya di mana bisa langsung ke Dinas Ketenagakerjaan atau mungkin lewat lembaga yang kemarin kita sertifikat pelatihannya. Itu bisa. Dan tapi perlu waktu memang. Dan waktunya relatif. Oke. Nah, next thing nih Mas yang pada Sobat Geoforce juga kayaknya kepo banget tentang basic skill dan juga basic knowledge apa sih yang harus dimiliki oleh seorang HSE officer-nya ini nih, baik di lingkungan perusahaan ataupun di project-project gitu Mas. Oke, kalau skill ya, menurut saya skill yang paling mendasar itu adalah kita biasa banget menyebutnya adalah hiradisi. HIRADC. Itu kepanjangan. Yang pertama HI itu hazard identification. Artinya kemampuan kita untuk menganalisis atau mengidentifikasi potensi bahaya dari setiap pekerjaan yang kita awasi. Yang kita awasi, saya garis bawahi ya. Yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi proses di dalam perusahaan yang kita bekerja. Itu HI. Kemudian dilanjut ketika kita sudah mengetahui potensi bahayanya, seorang HSE itu harus bisa menganalisis tingkat resikonya atau tingkat bahayanya. Kan kita mengidentifikasi potensinya, kemudian setelah itu kita klasifikasikan. Nah, itu ada 3 klasifikasi yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama tinggi, sedang, rendah, gitu kan, high, medium, low. High risk, medium risk, low risk, gitu kan. Setelah itu kita harus bisa juga yang namanya DC. Kepanjangannya adalah determining control. Artinya bagaimana cara menanggulangi potensi bahaya tersebut sehingga terminimalisir atau bahkan tidak akan terjadi ketika proses kegiatan atau step by step atau metode pekerjaan itu dilaksanakan. Artinya seorang HSE harus bisa mencegah terjadinya potensi bahaya yang bisa tinggi. Itu yang pertama yang paling mendasar. Kemudian ada lagi tentang perundangan. Perundangan HSE itu banyak sekali. Undang-undang yang paling mendasar adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1970, itu paling mendasarnya tentang keselamatan kerja.
Itu banyak sekali di situ. Kemudian ada lagi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Itu diatur di dalam pasal 87 seorang HS itu harus yang punya ahli K3 umum yang saya terangkan tadi. Jadi banyak sekali. Nah, yang terakhir adalah investigasi kecelakaan. Itu harus punya kecelakaan atau accident atau bahkan sampai fatality, itu seorang HS harus bisa. Harus ada lagi skill-skill yang banyak sekali seperti bagaimana kita berattitude dengan baik, kemudian bagaimana kita cara menyampaikan, gitu kan, menyampaikan hal yang kita tahu, kemudian ada rekan-rekan kita atau teman-teman kerja kita atau anggota kerja kita atau teman-teman kerja tapi bukan di satu perusahaan yang sama, sehingga kita bisa sharing. Nah, itu penting sekali. Nah, itu skill-skill yang mendukung gitu kan. Tapi yang paling penting adalah yang pertama tadi saya sebutkan, gradisi, kemudian tahu perundangannya, kemudian tahu bagaimana investigasi kecelakaan. Oke. Nah, sekarang kita menuju ke lingkup PT Geoforce Indonesia-nya sendiri nih ya, Mas. Jadi kalau misalkan di Geoforce itu apa aja sih, Mas, jenis-jenis kegiatan dari tim HSE tadi ya untuk menunjang visi Zero Accident dan Zero Fatality nih? Oke. Sebenarnya banyak sekali ya kegiatan yang bisa dilakukan teman-teman gitu kan, terutama teman-teman HSE. Yang paling banyak dilakukan dan umumnya dilakukan adalah beberapa pekerjaan yang ada di slide show ini. Saya mungkin sambil tampilkan foto gambarnya. Nah, kebetulan ini kemarin saya penugasan di salah satu produk Geoforce juga yang namanya GSRW, kepanjangannya adalah Geoforce Segmental Retaining Wall gitu kan, di mana pekerjaan itu banyak sekali pekerjaan lifting gitu kan, pengangkatan, penginstalan gitu. Jadi yang pertama memang jelas pengawasan kerja, pengawasan di lokasi kerja. Jadi sebenarnya HSE itu yang paling wajib sekali adalah pengawasan menurut saya ya, selama ini berkarir di bidang HSE, karena yang paling presentasi fatalnya ketika terjadi accident itu adalah loss control atau kurangnya pengawasan kerja. Itu yang paling penting sekali. Seperti ini banyak sekali kegiatannya, pengawasannya. Yang pertama lifting rigging, moving material, kemudian moving alat gitu kan. Kemudian penggalian. Kebetulan di sana memang ada jaringan gas milik PT Pertamina gitu, salah satu pelaksana proses minyak dan gas itu di Indonesia. Kemudian ketika penginstalan juga GSRW-nya. Kemudian ketika pekerjaan lembur malam hari. Ini ada fotonya juga, saya lagi mengawasi di salah satu area yang berada sangat krisis sekali, artinya krisis potensi bahaya, karena ini kebetulan jalan tolnya sudah aktif. Gitu. Ini saya di Medan nih, di interchange Tumpang Susun Tanjung Mulia Medan, gitu, di sana. Kebetulan sekarang jalan tolnya sudah aktif gitu. Nah, kemudian ada lagi permit. Nah, ini saya menampilkan salah satu perusahaan BUMN memang menjadi owner kita, gitu kan, Tama Karya. Nah, di semua tempat lokasi kita kerja, baik di perusahaan kita sendiri ataupun di perusahaan di mana kita bekerja, pasti ada yang namanya permit kerja atau izin kerja. Ini sama saja seperti kita misalkan lagi perjalanan, terus kita mempunyai surat dinas atau surat izin jalan. Gitu. Jadi surat izin ini sangat perlu sekali, dan ini yang kewajiban mengurusnya adalah HSE tentunya. Kemudian toolbox safety meeting atau safety briefing atau safety talk atau briefing pagi atau toolbox meeting sama saja, itu beda nama aja, yang maknanya sama, artinya mengumpulkan teman-teman semua personil yang bekerja dan rencananya akan bekerja gitu kan. Kemudian di situ disampaikan semua bagaimana kondisi existingnya lokasi kerja gitu kan. Potensi bahaya apa saja yang bisa timbul gitu. Kemudian apa saja pekerjaan yang rencananya akan kita lakukan gitu kan, yang tentunya akan berpotensi bahaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa seorang HSE itu harus bisa hierarkisi gitu. Harus bisa menentukan bahaya, bagaimana sarannya untuk menanggulangi
potensi bahaya tersebut gitu. Nah, jadi itu akan disampaikan di toolbox safety meeting atau safety talk. Kemudian cek kesehatan. Cek kesehatan ini seperti MCU, medical check up, kemudian cek kesehatan rutin, cek suhu, itu biasa kita lakukan juga seorang HSE. Biasanya kan kalau seperti ini di bidang kesehatan itu adalah teman-teman medis gitu kan, karena HSE itu kan departemen, ada departemen medisnya atau health-nya gitu kan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang HSE sendiri gitu di satu project gitu, mungkin perusahaannya juga masih berkembang gitu, nah, mungkin juga harus bisa melakukan cek kesehatan gitu. Kemudian ini penanganan COVID ini spesial juga akhir-akhir ini karena masih pandemi kan teman-teman. Jadi konstruksi baik di dalam perusahaan ataupun di lingkungan project tetap harus menegakkan protokol kesehatan. Ya, kurang lebih itu teman-teman pekerjaan seorang HSE. Kita contoh-contoh activity yang bisa dilakukan teman-teman gitu. Karena memang HSE ini sangat kompleks ya teman-teman. Bisa juga kalau menggunakan alat-alat berat, misalkan equipment, kemudian mungkin alat-alat kecil tapi menggunakan sumber energi elektrikal atau BBM gitu. Kita ada satu kegiatan, kebetulan saya belum membuat presentasinya, tapi yang jelas adalah namanya inspeksi. Inspeksi equipment, inspeksi tools itu wajib dilakukan, terutama alat itu sebelum digunakan. Gitu. Kalau sudah digunakan, ya pastinya sudah terinspeksi dan layak dipakai. Gitu. Ibarat kata uji layak. Oke, mungkin itu saja. Nah, terkait dengan kondisi sekarang nih ya Mas, yang masih pandemi, kemudian PPKM juga masih terus berjalan dengan regulasi-regulasinya. Tadi aku juga lihat sini ada pertanyaan yang memang nyerempet-nyerempet ke situ. Ya Mas, jadi gimana sih perusahaan kita ini ya, baik di perusahaan maupun dan di project-projectnya, itu kayak melakukan kegiatan kita ini udah sesuai dengan prokes belum sih, kayak gitu. Nah, itu tuh orang-orang HSE ini kah yang bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas kita yang harus dimonitoring dengan prokes seperti itu. Jadi implementasinya tuh gimana, Mas? Sekarang pada masa-masa COVID gini. Implementasi. Banyak sekali teman-teman. Jadi implementasi protokol kesehatan yang biasa dilakukan teman-teman nakes gitu kan. Kita sebagai HSE juga secara tidak langsung wajib untuk menegakkan itu, karena itu menjadi salah satu poin penting kita bisa menegakkan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya sehat. Nah, teman-teman juga harus berkewajiban untuk melaksanakan itu semua. Tentunya hampir sama seperti di nakes yang melakukan gitu kan di perkantoran ataupun di perusahaan gitu. Di project juga saya melakukan gitu, Mbak Dita. Jadi yang pertama memang rutin cuci tangan, seperti ini saya melakukan. Nah, ini ada yang spesial gitu. Spesialnya artinya gini, seorang HSE itu ya, atau mungkin departemen HSE ya harus menyiapkan lokasi cuci tangannya, kemudian menghimbau, mensosialisasikan untuk teman-teman bisa tertib cuci tangan gitu. Yang melakukan cuci tangannya ya personel-personel kerja. Kemudian hand sanitizer, nah ini yang menyiapkan juga seorang HSE yang kebetulan saya sendiri ini yang melakukan di sana di mes dan di lokasi kerja. Itu hand sanitizer mungkin tempat-tempat yang mungkin tidak dimungkinkan untuk cuci tangan. Gitu. Kemudian sosialisasi ini penting sekali karena banyak sekarang berita-berita yang biasa kita sebut hoax ya teman-teman. Jadi mungkin itu yang meluruskan dan yang membimbing, menasihati rekan-rekan kerja kita, terutama satu tim ataupun mungkin secara tidak langsung bersinggungan dengan tim lain, gitu. Sosialisasi tentang pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Gitu. Seperti ini saya melakukan juga. Nah ini time-nya juga bisa dilakukan sambil safety briefing, gitu. Sambil safety briefing yang saya terangkan tadi. Jadi sebenarnya seorang HSE itu juga harus dituntut kreatif, Mbak Dita. Kreatif, inovatif, sehingga pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan
sekaligus gitu. Ada beberapa poin pekerjaan yang wajib kita lakukan, tapi kita lakukan sekaligus. Nah, seperti itu. Kemudian cek kesehatan yang saya terangkan tadi gitu kan, cek kesehatan standar lah, cek suhu, tensi, kemudian detak jantung, kemudian tes-tes kesehatan, misalkan kayak tanya misalnya ada riwayat penyakit tidak, gitu. Kemudian riwayat penyakitnya bersinggungan langsung dengan jenis pekerjaannya tidak. Contohnya gini, misalkan ada pekerja kita punya riwayat sakit jantung, gitu kan. Kebetulan dia adalah pekerja yang berada di ketinggian. Ya secara otomatis tidak layak untuk bekerja di ketinggian karena mereka punya sakit jantung sehingga bisa menimbulkan potensi bahaya sekali bahkan itu masuknya high risk. Kemudian sekarang ini kan masa pandemi ya, maksudnya penularan COVID-19. Tentunya ada tes COVID-19 ini biasanya diwajibkan setiap personel ketika akan melakukan perjalanan keluar area set project ataupun ada personel-personel pekerja baru yang akan join atau ikut bekerja dengan tim kita di lapangan. Gitu. Artinya semua pekerja atau semua personel kita ketika di lapangan melakukan pekerjaan sudah steril, baik secara penyakit ataupun virus gitu kan, ataupun kestabilan tubuhnya juga baik gitu. Tentunya dengan bisa bekerja dengan baik gitu, sehat. Oke, mungkin itu saja. Pekerjaan seorang HSE ketika harus menegakkan atau punya tambahan tugas ya selama pandemi ini. Yes. Oke, nah next question nih Mas. Jadi sebenarnya apa sih tantangan dalam menjadi HSE officer ini baik di perusahaan atau di project-project kayak gitu? Oke, tantangan, challenge gitu kan. Tantangan itu bagi seorang HSE banyak sekali sebenarnya. Tapi yang paling penting menurut pengalaman saya menjadi seorang HSE adalah ini bisa baik HSE yang ada di perusahaan ataupun HSE yang ada di project di bidang apapun gitu kan. Yang pertama adalah memahami baik karakter personelnya, kemudian departemen selain HSE ya, kemudian karakter, tugas, visi, dan juga kewajiban yang harus kita tegakkan. Itu kita harus mengerti dulu. Karena kita itu kan gini, sifatnya adalah mendisiplinkan dan menegakkan. Secara otomatis ada beberapa faktor. Yang pertama ketegasan, kedisiplinan. Bagaimana cara kita menyampaikan suatu hal tentang safety kepada pekerja kita, gitu kan, kepada personil kerja kita, gitu. Dan tentunya itu harus ada treatment khusus. Itu tantangannya. Dan saya bilang treatment itu tidak satu orang sama dengan yang lain, itu beda-beda pasti. Nah itu tergantung skillnya, soft skillnya si HSE atau departemen HSE itu atau timnya. Itu yang pertama. Yang kedua tantangannya adalah ketika kita ini mimpi buruk bagi seorang HSE ya. Ketika kita menghadapi peristiwa aksiden, itu yang paling berat bagi seorang HSE karena kita memang bertanggung jawab penuh agar aksiden itu tidak akan tercapai. Karena visi kita kan sudah sangat familiar sekali, yaitu zero fatality dan zero accident. Kalau ada accident, itulah tantangan kita bagaimana tetap aman, tetap bisa meminimalisir resiko, dan tentunya kalau bisa jangan sampai terjadi fatality, gitu kan, masih accident aja. Itu mungkin tantangan yang banyak dihadapi bagi seorang HSE atau tim HSE. Gitu Mbak Dinta. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang tadi ada pelanggaran aturan kayak gitu ya misalnya Mas, itu tuh konsekuensi yang bisa diberikan ke pekerja itu dari yang ringan sampai yang cukup berat itu apa sih Mas dari HSE? Oke. Mungkin bentuknya ya, bentuk punishment gitu kan. Sebenarnya itu banyak sekali tipe-tipenya. Tapi kalau saya biasanya melakukannya adalah ada 3 peringatan.
Dan ini kita sampaikan ketika safety induction atau briefing tadi yang saya sebutkan sebelum teman-teman ya, atau anggota kita itu bekerja. Ada 3 peringatan. Peringatan pertama mungkin kita hanya menasihati tanpa memberikan punishment, tapi kita berhentikan dulu pekerjaannya. Artinya pedoman atau apa ya, kita budaya intervensi. Nah, itu pasti tahu teman-teman HSE, intervensi itu adalah bagaimana kita menegakkan atau mendisiplinkan pekerja ketika melakukan kesalahan gitu. Yang pertama menasihati, peringatan pertama. Peringatan kedua, kalau dia melakukan kesalahan yang sama di tempat yang sama bahkan, mungkin saya akan memberikan peringatan kedua. Dan peringatan kedua itu biasanya kalau saya memberikan punishment, misalkan pada hari itu juga dimohon untuk tidak meneruskan pekerjaannya dilanjut besoknya, itu biasanya. Atau biasanya di hari itu juga saya konfirmasi dengan manajemen atau kepala proyeknya gitu kan, bahwa hari itu dianggap tidak masuk. Ini tergantung kesepakatan di awal gitu. Dan biasanya ini tidak akan terjadi gesekan gitu, karena memang kita sudah sepakati bersama gitu. Dan tentunya peraturan ini untuk kebaikan bukan hanya saya ataupun departemen HSE, tapi kebaikan kita bersama gitu. Kemudian peringatan 3 itu biasanya sudah melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama di tempat yang sama, bahkan bisa merugikan temennya gitu. Saya udah kasih peringatan ketiga langsung kadang-kadang gitu, untuk kegiatan yang memang high risk banget dan dia melakukan kesalahan disengaja, biasanya seperti itu. Dan biasanya saya langsung blacklist aja udah gitu, blacklist, ya sudah, tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa bekerja, tapi tetap dengan koridor kalau saya bilang human to human ya, artinya kekeluargaan dan personality-nya harus benar-benar gitu, bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik gitu, biar tidak ada gesekan, itu aja. Mungkin itu Mbak. Oke. Ini dari tadi BTW kita udah langsung masuk ya Mas sebetulnya ke Q&A. Jadi aku emang dari tadi juga milihin beberapa pertanyaan dari Sobat Geoforce juga nih, kayak gitu ya. Iya. Oke, ada yang dari comment section memang, kemudian ada juga dari yang tab questions. Ini salah satu dari tab questions biar bisa muncul ya. Dari It's Nita 26, apakah perlu nih training tertentu untuk menjadi HSE dan berapa lama sih bisa dikatakan kita itu menjadi HSE yang handal nih kalau menurut Mas Roland? Pertanyaannya bagus sekali ya. Sebentar, ini khusus pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak bisa disampaikan, bisa DM Instagram saya, langsung nggak apa-apa, khusus saya ya ini ya. Jadi bisa DM, nanti mungkin akan saya jawab gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan tadi. Sertifikat apa gitu kan? Tentunya banyak sekali sertifikat yang bisa mendukung, selain sertifikat ahli K3 umum tadi yang saya sebutkan. Seperti saya ambil contoh satu, Basic Fire Fighting, BFF gitu. Biasa disebut teman-teman BFF. Itu sangat berfungsi sekali ketika kita harus bekerja di dalam pekerjaan atau lingkungan pekerjaan yang rawan terjadinya kebakaran. Nah, sertifikat itu perlu, bukan sertifikatnya teman-teman, tapi ilmunya ketika menggapai sertifikat itu. Seperti pengetahuan tentang APAR, pengetahuan tentang hydran gitu kan. Kalau bahasa Indonesia nyebutnya hidran gitu kan, aksesorisnya merah-merah gitu. Jadi di pom bensin itu ada, nah itu. Jadi banyak sekali, atau sertifikat first aid gitu. First aid itu BFA, Basic First Aid, itu biasanya tentang pertolongan pertama ketika kita menghadapi rekan kita terluka gitu kan, atau mungkin karena mungkin ceroboh tidak pakai sarung tangan, kemudian pekerjaannya menggerinda gitu atau mengelas gitu sehingga tangannya terluka. Nah, pertolongan pertama harus bagaimana seorang HSE gitu. Nah, tentunya ilmu tentang basic first aid itu perlu. Kemudian banyak sekali sertifikat yang ditunjang gitu kan, banyak sekali, dan tentunya berhubungan dengan koridor bidang HSE. Kemudian saya menjawab pertanyaan lagi itu tadi terusannya, bagaimana seorang HSE itu bisa dikatakan baik gitu kan, bagus gitu kan, profesional bahkan. Sebenarnya relatif. Kalau pengalaman saya relatif. Ada yang mungkin sudah bekerja 10 tahun gitu,
Tapi pengalaman ilmunya saya bilang bukan di situ-situ aja, tapi tidak berkembang. Bahasa halusnya tidak berkembang. Ada juga. Kemudian ada yang mungkin menjadi seorang HSC baru 3 tahun, 4 tahun. Tapi beliau pengalamannya sudah luar biasa gitu, di berbagai bidang. Gitu. Banyak juga yang seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya tergantung. Yang pertama adalah attitude dan karakter dari personil tersebut. Aktif, pasif, atau kreatif, atau monoton gitu kan. Atau mungkin ide kreatifnya banyak, gitu, positif sekali. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, circle, lingkungannya. Kalau lingkungannya adalah seorang HSC atau mungkin departemen HSC atau beliau pernah masuk di salah satu departemen atau beberapa departemen dan bekerja langsung dengan HSC yang lebih senior gitu, biasanya akan lebih cepat berkembang dan ilmunya banyak. Terus yang ketiga adalah hati. Kalau saya bilang hati itu minat ya. Jadi kalau memang dari awal minatnya menjadi seorang HSC dan memang mau menekuni dan berkarir dengan HSC, tentunya akan sangat berbeda ketika teman-teman yang masih setengah-setengah pengen menjadi HSC atau pengen mungkin gajinya atau mungkin pengen melihatnya HSC itu kerjaannya kok enak gitu, petenteng cuman marahin orang gitu kan, banyak juga versi-versi seperti itu. Nah, atau mungkin tiba-tiba datang cuman marah-marah terus pergi. Nah, ada juga yang kayak gitu, pengen menjadi HSC karena itunya. Sebenarnya personel-personel seperti itu yang membuat lama menjadi seorang HSC. Kalau memang minatnya belum menjadi seorang HSC yang benar, saya bilang itu mungkin akan cepat. Dan akan cepat juga menjadi profesional. Gitu ya. Okay, move on to the next question dari Rafli Nur 32 yang udah diminta banget nih, Kak, jawab dong questionsku. Oke, siap. So the question is how to give awareness to the society to know and realize the importance of HSE program. Apa ya? Banyak sekali sih sebenarnya kalau di program HSC gitu kan, seorang HSC itu. Jadi kalau misalkan itu tadi tergantung kreativitas, kemudian tergantung knowledge juga. Itu banyak sekali. Kalau misalkan knowledge-nya banyak ya banyak juga aktiviti program yang harus atau inspirasi yang harus dilakukan gitu. Jadi tergantung perusahaannya juga, tergantung bagaimana kita ditempatkan di salah satu perusahaan itu. Kalau begitu, Mbak. Oke, dan menurutku sih juga yang paling penting tuh kitanya sendiri ini harus set good example ya, tentunya. Iya. Jadi kadang gini juga. Seorang pekerja itu melihat penampilan kita atau kedisiplinan kita. Nah, kalau kitanya rapi, APD-nya lengkap gitu kan. APD itu alat pelindung diri ya teman-teman. TPE gitu kan. Itu pekerja itu sebelum kita intervensi karena mereka tidak lengkap, mereka akan tidak enak gitu. Rasanya kayak sungkan gitu dengan HS-nya karena HS-nya begitu disiplin, begitu semangat juga untuk bekerja gitu. Jadi mereka juga akan sungkan. Dan itu menjadi tantangan seorang HSC juga, bagaimana membawa figur seorang HSC itu di dalam pekerjaannya betul-betul. Tidak semua HSC bisa. Ini menurut pengalaman saya ya, tidak HSC. Dan banyak HSC juga yang gagal karena tidak bisa menjadi figur seorang HSC. Gitu, Mbak. Oke, next question. Sebentar. Kayaknya aku nggak bisa tunjukin questionsnya karena mungkin akunnya ini diprotek atau something dari Purwan. Gitu, ya. Aku bacain aja ya Mas ya. Dari Purwan dari Danik. Bagaimana sih metode monitoring evaluasi kerja HSE nih Mas Roland? Metodenya? Yes. Yang ditanya ya? Oke. Sebenarnya metode monitoring banyak sekali ya. Itu umum sekali. Bisa melalui reporting, bisa melalui pelaporan, bisa melalui audit. Audit ini ada dua versi. Satu memang sudah dischedule-kan. Satu bisa dadakan, gitu kan.
atau blusukan kalau zaman sekarang banyak sekali ya itu ya bahasa itu. Jadi banyak versinya, metodenya banyak. Dan mohon maaf, saya tambahkan lagi skill HSE itu adalah Safety Performance Report. Artinya skill dia untuk mengemas suatu kegiatan yang sudah dilakukan, saya ulangi lagi, yang sudah dilakukan atau rencananya yang akan dilakukan menjadi suatu laporan yang bagus atau formal. Gitu. Karena banyak sekali perusahaan atau manajemen pusat gitu yang secara tidak langsung mengawasi kita, atau biasanya ada pengawas HSE atau mungkin pemilik aset HSE gitu kan, departemen HSE. Dia minta laporannya gitu, laporan kegiatannya mana saya pengen lihat gitu, atau monthly report, laporan bulanan, atau mungkin laporan final project gitu kan, atau penilaian akhir project. Itu banyak sekali dia yang minta seperti itu. Jadi seorang HSE juga ataupun departemen HSE harus siap menyajikan gitu. Dan saya rasa kalau HSE tidak bisa safety report ya sama aja kayak bohong gitu. Percuma lakuin kegiatan HSE banyak-banyak terus dia nggak bisa ngerekod, begitu ditanyai evidennya mana gitu, atau buktinya mana, dia nggak bisa menyajikan, ya sama aja. Oke. Jadi mungkin itu ya, saya jawab aja nggak apa-apa, akun fake juga nggak apa-apa, kan teman-teman ini banyak yang viewernya sampai apa ini, hampir 30 lebih, hampir 50 saya tadi lihat juga ya. Iya. Gitu. Okay, move on to the next question dari Elfitri 0711. Apakah sertifikasi HSE dalam negeri ini bisa berlaku untuk di luar negeri juga? Pertanyaan bagus. Tergantung kebijakan perusahaan. Saya ulangi lagi ya. Karena tidak semua sertifikat, bukan tidak diakui ya teman-temannya, tapi masih ada sertifikat yang lebih tinggi lagi untuk kita harus tempuh, dan itu biasanya diakui secara internasional dan diakui oleh perusahaan-perusahaan internasional. Kayak perusahaan-perusahaan migas kan banyak, perusahaan migas internasional dari Amerika, dari mana-mana yang berada di lokasi site-nya Indonesia gitu kan. Mereka punya satu spesifik sertifikat sendiri untuk HSE gitu. Dan teman-teman saya juga ada beberapa yang menempuh jalur itu, dan biasanya itu yang mungkin sudah experience gitu. Paling tidak 4-5 tahun itu experience-nya. Itu ada juga sertifikat dan bentuknya banyak juga gitu. Gitu. Memang ada, tapi bisa atau tidaknya tergantung kebijakan perusahaannya sendiri. Mungkin itu. Oke. Oke, next question dari Mas Muhlatif 21. Yeah. Oh, response couldn't be shared. Nah, ini tadi beliau ingin pertanyaannya ditanyakan, tapi ini aku nggak bisa klik pertanyaannya. Tapi tadi ada sih di kolom komen, kayaknya aku lihat pertanyaannya mengenai proper. Mas Roland, bedanya proper hijau, proper biru, dan proper mas. Bagaimana cara HSE mencapai proper mas? Bagaimana capaian proper di Geoforce Indonesia? Oke. Bagus sekali pertanyaan proper ya. Nah, proper ini adalah yang teman-teman mungkin belum tahu. Proper ini adalah penilaian yang diberikan kepada suatu perusahaan gitu, dari Dinas Lingkungan Hidup biasanya. Nah, ada yang nyebut juga AMDAL. AMDAL itu sebenarnya bukan proper, teman-teman. AMDAL itu izin lingkungan yang diberikan oleh perusahaan agar perusahaan itu bisa menjalankan aktivitasnya. Gitu. Nah, proper ini berdasarkan apa? Berdasarkan AMDAL. Itu berdasarkan, atau UKL-UPL itu berdasarkan itu juga. Nah, proper ini penilaian ada hijau, ada biru, ada emas, ada juga hitam. Saya tambahin, ada juga hitam. Jadi mulai yang paling ini dulu ya, hitam. Proper hitam itu tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menanggulangi limbah dari perusahaan itu. Kemudian kalau proper biru dia bisa melakukan dan tapi dia belum bisa mengelola sendiri
di perusahaan itu. Artinya harus bekerja sama dengan perusahaan lain yang memang spesifik untuk mengelola limbah. Itu proper biru. Kemudian ada proper hijau. Proper hijau itu dia bisa menggunakan, tapi tidak menjadi produk yang benar jadi dan siap pakai. Tapi di perusahaannya itu banyak menjalankan aktivitas-aktivitas penghijauan, kemudian aktivitas lingkungan, pengelolaan limbah, baik limbah domestik ataupun limbah berbahaya, ketiga, kemudian limbah proses pekerjaannya itu dia kelola dengan baik. Misalkan contoh pemisahan jenis limbah, kemudian transportasi jenis-jenis limbahnya. Artinya limbah yang sudah dipisahkan itu mau dikemanain gitu. Pengelolaannya itulah yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga dia bisa menghasilkan proper hijau. Ada lagi proper emas. Proper emas itu saya katakan menurut versi saya adalah dia hampir tidak menghasilkan limbah karena limbahnya aja bisa dipakai sendiri. Artinya memang menjadi bahan dasar juga gitu. Nah ini ya, kalau menurut pengalaman saya tidak banyak perusahaan yang bisa seperti ini. Tapi memang itu menjadi tantangannya seorang HSE dan departemen HSE-nya di perusahaan itu. Nah kemudian saya mau menjawab di Geoforce propernya apa gitu kan. Propernya kalau kita sebenarnya biru gitu, biru. Kita OTW ke hijau. Karena memang itu proses di masing-masing perusahaan. Dan tentunya setiap personel HSE dan departemen HSE selalu mempunyai inovasi dan ide-idenya untuk menuju ke proper hijau, kemudian proper emas. Gitu. Yang penting tidak sampai proper hitam. Kalau proper hitam itu like this, pekerja HSE-nya atau personel HSE-nya, departemen HSE-nya gagal. Menurut saya ya, gagal melakukan berbagai hal yang menjadi penilaian proper. Itu guys. Dari Setia Anggrea, apa perbedaan pengawasan HSE di onsite dengan industri pertambangan lain? Mungkin maksudnya kayak sekarang kita di industri construction kayak gitu ya, dan kemudian ada lagi di pertambangan kayak gitu-gitu. Maybe apa aja sih kayak perbedaan mendasarnya gitu, Mas? Perbedaan mendasar ya. Perbedaan mendasar kalau sepengetahuan saya dan menurut pengalaman saya juga tergantung pada proses perusahaan itu. Misalkan perusahaan di migas gitu, saya kebetulan pernah juga masuk di dalam satu perusahaan juga. Mungkin pengelolaan limbahnya yang berbeda. Kalau minyak dan gas biasanya dia punya pengelolaan pemisahan antara minyak mentah ya saya bilang ya, pengalaman saya itu bisa ada pengelolaan limbah minyak yang tercampur dengan kita bilang cake ya. Cake itu material-material bekas pengoboran. Kemudian ada lagi air limbah daripada proses ekstraksi menjadi BBM dan sebagainya. Kemudian kalau di tambang yang pernah saya ikuti dan memang kebetulan saya jurusannya adalah arahnya ke sana, dia bisa menghasilkan air asam tambang di tambang itu karena tergantung juga bahan yang ditambang apa. Kalau batu bara biasanya banyak sekali air asam tambang karena batu bara itu bisa mengandung salah satu mineral namanya mineral sulfit. Dia kalau teroksidasi dengan oksigen dia bisa menghasilkan air asam tambang. Sehingga seorang HSE atau departemen HSE harus bisa mentreatment limbah tersebut air asam tambang. Kemudian ada lagi plastik seperti di Geoforce ini. Kebetulan kalau di Geoforce dikelola artinya mana yang bisa dipakai lagi, mana yang harus kita kerjasama dengan perusahaan lain yang untuk mengelola limbah-limbah kita. Banyak sekali sebenarnya tergantung pada prosesnya. Atau mungkin di bidang konstruksi gitu. Mungkin kalau di Geoforce skalanya kecil ya kalau limbah plastik ya, karena kita banyak berada di proyek-proyek. Kalau di konstruksi mungkin kalau di GSRB kemarin saya banyak berada di aktivitas konstruksi, misalkan lifting rigging, pengangkatan,
kemudian transport, moving, mode alat, mode material, gitu. Sehingga banyak pengawasan kegiatan-kegiatan tersebut. Misalkan, terus kita kebetulan lokasinya juga ada di jalan tol yang aktif, gitu. Sehingga seorang, biasa kita sebut trafficman ya, trafficman dan flagman, artinya buka tutup jalan atau pengawalan alat berat yang mungkin harus terpaksa melintas di jalan yang sudah aktif, itu jalan umum yang sudah aktif, itu pengawasan. Jadi bentuk-bentuk kegiatan tergantung dari proses atau kegiatan di industrinya atau perusahaannya atau mungkin di proyeknya itu, Mbak. Siapa tadi namanya yang tanya? Dari Setia Setia, Anggreni. Mbak Setia ya. Ya. Mbak Setia ya. Jadi masing-masing HSE atau departemen HSE itu punya aktivitas sendiri dan itu punya schedule-nya sendiri. Gitu. Oke. Mungkin gitu. Nah, next question nih, Mas. Tadi ada yang tanya, tapi aku kehilangan pertanyaannya dari It's Nita 26. Tadi aku ingat, sebenarnya perempuan bisa nggak sih menjadi seorang HSE officer? HSE officer? Ya. Oh, jangankan HSE officer, safety man, safety officer, bahkan traffic man, bahkan safety watcher, bahkan apalagi safety drilling, pengeboran, gitu. Bisa, sangat bisa. Saya ulangi lagi, tergantung dari kebutuhan perusahaannya. Kalau perusahaannya tidak menspesifikkan bahwa safety officer ini harus bukan harus ya, bisa cewek, bisa cowok, mungkin bisa. Tapi kalau kebetulan ini harus cowok spesifikasinya, karena memang pekerjaannya adalah cowok semua. Biasanya ini banyak di perusahaan-perusahaan yang punya efek radiasi yang tentunya pekerja perempuan itu tidak bisa masuk di dalam sekitar lingkungan itu karena bisa menghasilkan namanya penyakit akibat kerja atau PAK, mungkin kemandulan atau berpengaruh gitu kan terhadap organ tubuhnya. Gitu. Itu banyak ada juga teman saya ada yang tidak bisa masuk gitu kan di suatu lowongan pekerjaan karena memang perempuan, karena memang ada itu. Gitu. Jadi tergantung. Tapi kalau pada umumnya banyak sekali HSE cewek itu banyak, perempuan ya banyak sekali yang tentunya qualify, artinya qualify itu punya sertifikat ahli K3 umum. Terus mungkin personality-nya juga bisa untuk menjadi seorang HSE gitu. Tapi biasanya memang kalau perempuan banyak di office sih, banyak di office HSE officer, safety officer, gitu, safety supervisor bahkan. Gitu. Tapi saya pernah menemui satu teman saya juga HSE perempuan panas-panasan di lapangan setiap hari karena memang dia supervisi safety on project. Ada juga. Dan sekarang kan emansipasi wanita itu luar biasa ya. Jadi biasanya malah yang lebih tegas-tegas tuh yang HSE perempuan. Menurut saya ya, pengalaman saya. Biasanya tegas banget kalau perempuan malahan. Gitu. Tapi bukan berarti yang cowok-cowok tidak tegas ya. Tapi HSE perempuan itu juga tegas-tegas. Juga kadang ditakuti juga. Gitu Okay. ya. I see. Oke, Mas Roland, karena waktu kita tinggal sedikit nih, aku pilih satu pertanyaan terakhir kali ya. Dan maybe the rest of you guys, kalau masih ada yang kepo nih ya tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, bisa langsung nanti DM Mas Roland langsung ya ke IG-nya boleh. kayak gitu. DM aja. Tapi mungkin saya akan jawabnya ya satu persatu atau mungkin di jam-jam saya lagi longgar gitu. Nggak apa-apa, nanti saya tetap jawab. Okay, that last question is Lala Siregar 17. Bagi kita yang belum memiliki skill yang konsisten dengan HSE, gimana sih caranya nih kita membangun personal brand-nya? Personal brand. Oke. Personal brand ya, itu tergantung karakter kita. Tapi itu bisa digali. Yang paling benar adalah sebenarnya ini dalam konteks kepribadian ya, artinya tidak hanya HSE, pekerjaan yang lain juga bisa. Pahami dulu karakter Mas Bro ya, cowok kan yang tanya tadi. Oke. Cewek itu... Mas, ini. Oh cewek. Mbak Lala Siregar. Oh, Mbak.
Oh, Mbak Lala kan. Oke, mohon maaf Mbak Lala ya. Jadi pahami dulu karakternya. Kalau saya ya seperti ini, saya lebih apa santai gitu, pokoknya santai gitu. Kemudian apa easy going aja gitu kan. Kemudian mudah beradaptasi. Gitu. Sebenarnya pahami dulu karakter kita mau bagaimana. Dan kita kombinasikan dengan figur seorang HS itu harus bagaimana. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara kita mengetahui figur seorang HS itu seperti apa? Ya, kita tanya aja yang lebih senior. HS sudah senior. Itu tips dari saya. Saya kemarin melakukan ini soalnya gitu. Jadi saya tanya gitu, kadang kenalan di dalam suatu proyek kita lagi penugasan gitu, kita tanya gitu. Kemudian tanya, sharing-sharing juga pengalamannya harus bagaimana gitu. Dan tentunya kita kombinasikan karakter kita dengan figur seorang Haris harus bagaimana. Sehingga di situ akan ketemu cara kita atau metode kita yang itu menjadi ciri khas kita. Dan disitulah akan terbangun secara tidak langsung adalah brand personal tadi. Gitu. Oke. Sangat inspiring nih ya jawabannya. Iya. Okay, so to wrap up the session nih, Mas Roland, what do you want to say? What do you want to give? Maybe some advice nih ke Sobat Geoforce semua for this session? Oke, kata-kata ya, gitu kan. Kan sering nih. Ini soalnya spontan karena memang ini selalu ada di hati saya, di pikiran saya, di jiwa saya mungkin selama berkarir gitu kan. Jangan takut untuk bermimpi. Ya, takutlah ketika tidak punya mimpi. Kemudian bahasa sekarang banyak sekali, jangan insecure kalau mimpi kita tidak tercapai sesuai dengan keinginan kita. Karena pada waktu itu secara tidak langsung Anda sudah melangkah maju dari posisi sebelumnya. Dan satu hal yang paling penting, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya kita jerih payah dengan baik, kerja keras, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan. Gitu. Okay, finally we're on the edge of our session for today. Thank you so much Nia Mas Roland for all the knowledge, for all the for sharing nih ya some inspiring words dan juga kegiatan-kegiatan yang sering dilaksanakan di lapangan. Jadi kayaknya memang sobat-sobat Geoforce nih sekarang kayaknya lebih termotivasi nih, ada yang pengen banget katanya jadi HSE officer kayak gitu ya, dan berdoa semoga tercapai mimpinya gitu ya. Amin. Nah, semoga memang session kita kali ini bisa bermanfaat nih ya untuk semua pihak kayak gitu. Okay, so thank you so much Mas Roland. I really enjoy this discussion with you today ya. And hopefully kita bisa punya opportunity nih di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan topik yang lebih seru lagi tentunya. Okay, so thank you Mas Roland and see you. See you. Sampai jumpa semuanya. Say goodbye everyone to Mas Roland and say thank you. Bye. Okay, so guys, how's this question? How's this session? Kayak seru banget ya guys. Kita finally membicarakan sesuatu yang lebih general nih ya, daripada geosynthetics kayak gitu. Jadi kita juga ingin menunjang topik-topik lain yang mungkin sobat-sobat Geoforce yang dari lain kayak pihak-pihak kayak gitu juga bisa enjoy kayak gitu ya. Jadi nggak melulu all about geotechnical, tapi we also cover the construction aspect kayak gitu ya. And also nih kalau misalkan kalian punya ide-ide lagi kira-kira nanti next time IG live-nya itu mau discuss tentang apa sih, atau maybe spesifik material lain yang kalian udah kepo banget tapi belum pernah kita bahas kayak gitu, kalian bisa langsung aja DM ke Geoforce Indonesia kayak gitu ya. Jadi iya nih, nggak berasa banget ya udah 1 jam berlalu kayak gitu. Tapi di sini let's not forget that
kita masih ada satu hal lagi nih ya, yaitu pengumuman siapa sih nanti nih ya pemenang OVO Cash kita kayak gitu. Jadi tetap stay tune ya teman-teman. Nanti even though kita udah selesai nih, nanti kita akan umumin siapa sih pemenang OVO Cash-nya kayak gitu. Oke, so thank you so much guys udah stay tune dari awal sampai akhir. Dari awal kita baru ada posternya kayak gitu udah pada excited dan udah pada ngajak teman-temannya semua nih. Thank you so much all of the supports nih ya bikin kita tambah semangat nih untuk bikin IG Live lainnya. Oke, so semoga session kali ini bermanfaat. And me, Dita, as your host, signing out. Bye!